itu harus masuk dari gedung ke gedung untuk melakukan pembersihan, tetapi ya akhirnya jadi banyak korban. Kita lihat kan, mungkin sampai sejauh ini sekitar hampir 900 lah yang tewas tentara resmi ya. Ya, oke, ini ada 2D. Silakan 2D. Bu Dora, silakan. Mikrofonnya dinyalakan, Bu Dora. Shalom Pak Paul, salam Pak Teddy, mantap Pak Teddy, salam Pak Andi, semuanya yang ada di Zoom ya. Mantap Pak Teddy pencerahannya. Tadi Pak Paul sempat mengatakan bahwa Eropa itu hutang darah kepada bangsa Israel. Bukan hanya hutang darah, hutang dana. Eropa, Jerman, Austria, mereka membayar akan cerita Holocaust, ya. Jadi itu nyata ya, itu nyata. Nah, ini kemarin saya sudah share bagaimana sekarang Greenland Yunani sangat keras ya, menutup border masuknya para pengungsi ini ke Eropa. Nah, kalau mereka tidak mau kembali, mereka akan dipenjara. Saya salut, tapi betul tadi yang kata Pak Paul, bahwasanya Eropa membiarkan permainan kotor terhadap muslim ini ya. Itu kita lihat ya. Dan sekarang semakin diperketat, terutama di Austria. Para partai kanan ini ya sangat keras sekarang menentang para pengungsi ini ya. Jadi saya sendiri takut kadang mau keluar ke kota-kota besar seperti Diwin ya, karena mereka yang tidak peduli kamu dari mana, kamu suku apa dari Indonesia Kristen, tapi kalau mereka dibilang Auslander, orang asing, mereka sangat membenci. Jadi seperti partai-partai Hitler dikatakan semakin muncul kembali, membenci orang-orang asing. Karena kenapa perbuatan para muslim ini, kita sudah tahu bagaimana mereka menghabiskan dana, dibantu ya, pada mulai dari perang Syria dan Afghanistan. Nah, itu membuat rakyat sendiri sangat membenci para orang asing, tak terkecuali ya. Makanya di sini pun kita kalau keluar, kita harus membawa, dulunya kita bebas, nggak usah membawa paspor. Ya, sekarang kita harus membawa paspor sebagai identitas kita. Kalau keluar kita dari provinsi kita, untuk menjaga diri kita ya dari para patriot nasional yang ada di Austria. Dan sekarang sudah banyak pemerintah memperhatikan rakyatnya sendiri. Bantuan sosial yang dulu dikatakan Austria adalah negara sosial paling tinggi di Eropa, sekarang semuanya sudah di-cut ya, untuk terutama para imigran ini. Jadi saya rasa inilah goncangan dunia yang paling besar yang kita lihat ya. Dan saya rasa ini akan berkesinambungan. Betul kata Pak Paul 5 tahun. Tapi saya rasa tidak 5 tahun, karena pergerakan ini para antisemitis ini sama antek-antek Hamas ini akan tetap bergerak di bawah tanah. Seperti kata Opung Toba tadi ya. Nah, inilah yang diwaspadai oleh Israel, karena tujuan mereka adalah untuk melenyapkan
orang Yahudi dari permukaan bumi. Makanya Israel membuat tembok istilahnya tembok pertahanan yang kuat dan persiapan yang kuat untuk serangan yang akan datang. Dan saya baca di blog itu kaum Druze juga sudah bekerja sama, dan di dalam politik, di dalam segi keamanan, ya, kaum Druze berjabat tangan dengan Israel. Ya, kita lihat saja apa kelanjutannya, tapi saya rasa ini akan berkesinambungan. Berhenti sebentar, tapi tidak sampai 5 tahun ini akan bergejolak kembali. Karena gerakan Islam ini akan membangun kembali, memperkuat kembali. Karena di belakangnya juga ada Rusia, ya. Rusia yang menjadi bantuan kaki tangan daripada Iran dan kekuatan daripada militer mereka. Itu saja, Pak Paul. Yang lain boleh sambung. Oke, luar biasa nih ya. Ini Pak Andi, ini mikrofonnya nyala, mau bicara ya tadi ya. Pak Andi, itu malah nggak di tempat ini. Sebentar. Ombung mau tambah ombung? Ombung ada nih posisi ombung. Enggak nih, kok pada hilang nih. Aduh, mana ini? Ya, ombung silakan, ombung. Tes suara, Pak. Merdu. Merdu. Iya, iya. Jadi apa yang Pak Paul bilang tadi benar, karena sekarang ini justru saya lupa ya, kemarin sempat lihat berita. Partai Demokrat itu, halo, tes suara? Ya, lanjut. Ya. Partai Demokrat itu justru membiayai upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Benjamin Netanyahu kemarin di zaman Joe Biden itu, Pak, sebetulnya. Cuman ya itu, mereka gagal menjatuhkan Joe Biden gitu. Mereka membiayai oposisi di Israel supaya Joe Biden ini supaya Netanyahu diturunkan dari Perdana Menteri. Nah, Partai Demokrat dan Joe Biden ini. Nah, otaknya siapa? Barack Obama. Nah, karena Partai Demokrat ini sebetulnya yang mengendalikannya paling utama itu ya Obama lah gitu ya. Jadi memang sudah mereka rancang supaya perang ini cepat selesai dan Israel kalah dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu membiayai kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan Benjamin Netanyahu, juga mengganggu supaya koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu ini bubar, dan Benjamin Netanyahu itu terpaksa turun. Ya, bisa turun karena koalisi pemerintahannya bubar, bisa juga karena pengadilan kasus korupsinya itu gitu, yang sebetulnya tidak seberapa dibandingkan korupsi di Konoha gitu ya. Itu hanya dia mungkin terima gratifikasi. Kemarin saya ngikutin dari yang kemarin channelnya siapa ya, di channelnya Bu Monik gitu. Nah, jadi jelas bahwa korban tentara Israel sebanyak ini, kalau kita perhatikan, itu justru di era pemerintahannya Joe Biden dan Demokrat. Kenapa? Jadi militer Israel di awal-awal perang itu, mereka boleh masuk ke Gaza, menumpas ini, menyerang teroris Hamas ini, kemudian mengeliminasinya, kemudian mereka nggak boleh menduduki wilayah, Pak Paul, harus mundur lagi, harus mundur kembali ke wilayah Israel lagi, begitulah selalu gitu. Jadi kenapa begitu sudah membersihkan satu wilayah, dia harus mundur lagi dan tidak sempat menghancurkan terowongan yang di bawahnya. Di 1,5 tahun pertama dari perang ini ya seperti itu, sampai pemerintahannya Biden itu selesai. Nah, kemudian yang kedua permasalahannya, pemerintahan Partai Demokrat itu beberapa kali itu memblok pengiriman pembelian senjata Israel dari Amerika, padahal sudah dibayar, ya. Itu diblok oleh pemerintahannya Biden gitu. Nah, akhirnya
mau tidak mau tentara IDF itu harus masuk dari gedung ke gedung untuk melakukan pembersihan, tetapi ya akhirnya jadi banyak korban. Kita lihat kan, mungkin sampai sejauh ini sekitar hampir 900 lah yang tewas tentara resmi ya sejak perang ini. Tetapi yang paling banyak tewas itu justru pasukan IDF itu di masa pemerintahnya Partai Demokrat. Ya. Itu mungkin sekitar 500 kali ada lebih itu yang jadi korban. Nah, jadi betul kata Pak Paul tadi bahwa orang-orang Demokrat ini satu waktu akan menjual value-nya Amerika untuk mendapatkan suara dari kadrun-kadrun yang datang sebagai imigran ini, yang membawa ideologi abad ke-7 ini, Pak Paul, gitu. Ya, mereka akan dengan cara itu menunggangi demokrasi yang ada di Amerika, menunggangi kebebasan berbicara yang ada di Amerika, kemudian nanti menjajah Amerika, sama dengan seperti yang menjajah Konoha sampai sejauh ini kan. Sampai sekarang siapa bilang Konoha bebas dari penjajahan? Enggak, Konoha itu masih dijajah oleh ideologi ini sampai sekarang. Makanya nggak bisa maju, Pak Paul. Gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi. Nah, bagi kita itu melihat satu ya, masalah kemanusiaan yang terjadi di Suriah ini. Kalau kita lihat Suriah itu adalah pusat awal perkembangan kekristenan. Ya. Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus, ya. Itu ada di Alkitab. Jadi sayang sekali Suriah itu hancur, ya. Padahal dulu Suriah itu adalah wilayah yang maju ya sebelum adanya ideologi ini. Bahkan gereja terbesar di Timur Tengah pada waktu itu ya. Kalau kita lihat di eranya awal-awal gereja berdiri itu adalah di Damaskus yang kemudian dirampas oleh Umar bin Khattab dan diminta dijadikan apa? Dijadikan masjid atau apa gitu ya. Itu di buku sejarah ada. Kemudian dikatakan bahwa gereja itu diberikan secara sukarela oleh orang Kristen Suriah untuk dijadikan rumah ibadah lain gitu. Nah, inilah kebohongan-kebohongan seperti ini yang terlihat dibiarkan gitu ya. Tetapi ya sekarang ini sudah nggak bisa lagi dibendung ya. Ada channelnya Pak Paul ini, ada kemudian juga channel teman-teman kita yang lain ya, yang apologet ini. Walaupun saya bukan apologet, tapi ya masih suka mengikuti sejarah-sejarah yang mereka utarakan gitu ya. Banyak anak-anak muda sekarang ini kan, terutama yang orang-orang Kristen ini banyak yang pinter-pinter, jauh lebih maju daripada pengetahuan di zaman generasi saya itu ya, atau generasi Pak Paul gitu. Ya, jadi dari mereka kita bisa belajar banyak gitu Pak Paul. Nah, bagaimana suku Drus ini? Apakah suku Drus ini akan punah? Tadi Mansur sudah mengatakan bahwa pembunuhan di Suweda tetap terjadi, ya. Bahkan nggak tahu hari ini Israel mengirim drone untuk menghancurkan para jihadis teroris yang berusaha masuk lagi ke Suweda, gitu ya. Kendaraannya mereka hancurkan, tapi dengan menggunakan drone. Jadi Israel tidak menyerang pemerintahan Suriah yang resmi. Nah, karena pemerintahan Suriah yang si Jolani ini juga tetap mau menggenosida orang Kristen dan orang Drus. Caranya bagaimana? Dengan mengirim ini para milisi ini, para jihadis yang mengaku sebagai suku Beduin ini. Nah, itu yang mereka lakukan. Entah kenapa gitu. Kalau untuk berkuasa itu sepertinya membunuh orang itu boleh saja dan bebas gitu. Bebas menumpahkan darah gitu. Nah, jadi sangat luar biasa ya kejadian itu, lebih seram dari yang diberitakan sebetulnya kejadian di Al-Suweda ini. Nah, jadi mau nggak mau ya suku Drus ya harus mempertahankan diri, ya. Nah, itu dulu Pak Paul. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi. Terima kasih Pak Paul. Suara komandan masuk. Saya tambahin dikit boleh Pak? Boleh. Tapi Oke, suara sebentar komandan aja. langsung ya. Ya.